Perang Dunia Kedua, konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Berkecamuk dari tahun 1939 hingga 1945, menelan dunia dalam pusaran kehancuran dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini sungguh merupakan perang dunia, dengan pertempuran terjadi di Eropa, Asia, Afrika, dan Samudra Pasifik yang luas. Perang ini mempertemukan kekuatan poros yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang melawan sekutu yang dipelopori oleh Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Kengerian Perang Dunia Kedua meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada umat manusia, merenggut sekitar 50 hingga 85 juta jiwa, baik militer maupun sipil. Perang ini ditandai dengan kemajuan teknologi dalam peperangan, mulai dari kekuatan bom atom yang menghancurkan hingga penggunaan tank dan pesawat terbang secara luas. Perang ini menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan, termasuk Holocaust, genosida sistematis jutaan orang Yahudi dan minoritas lainnya oleh Nazi Jerman. Dampak perang meluas jauh melampaui medan perang, meninggalkan warisan yang mendalam pada lanskap geopolitik, hubungan internasional, dan tatanan sosial negara-negara di seluruh dunia. Perang ini menyebabkan munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya yang mengatur panggung untuk Perang Dingin, periode persaingan ideologis dan geopolitik yang intens. Kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua juga mendorong pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk menjaga perdamaian dan mendorong kerjasama antar negara. Akhir perang menandai titik balik dalam sejarah manusia, mengantarkan era yang ditentukan oleh pengejaran kerjasama internasional, dekolonisasi, dan muncul ideologi-ideologi. Benih-benih Perang Dunia Kedua ditaburkan setelah Perang Dunia Pertama, sebuah konflik yang telah meninggalkan Eropa dalam reruntuhan dan rakyatnya terluka parah. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama, tetapi memberlakukan hukuman berat pada Jerman, negara yang kalah. Hukuman ini termasuk kehilangan wilayah yang signifikan, pembayaran ganti rugi yang melumpuhkan, dan pembatasan ketat pada kemampuan militer Jerman. Langkah-langkah hukuman perjanjian tersebut menciptakan kebencian dan ketidakstabilan di Jerman. Rakyat Jerman merasa terhina oleh ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut yang mereka anggap tidak adil dan penuh dendam. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pembayaran ganti rugi memicu kerusuhan sosial, menciptakan lahan subur bagi ideologi-ideologi ekstremis untuk berakar. Menambah ketidakstabilan global adalah depresi besar, krisis ekonomi dunia yang dimulai pada tahun 1929. Depresi tersebut berdampak buruk pada ekonomi di seluruh dunia, yang menyebabkan pengangguran yang meluas, kemiskinan, dan pergolakan sosial. Di Jerman, depresi memperburuk situasi ekonomi yang sudah mengerikan, semakin merusak Republik Weimar, pemerintahan demokratis yang rapuh yang didirikan setelah Perang Dunia Pertama. Kombinasi dari ketentuan-ketentuan keras Perjanjian Versailles, krisis ekonomi global, dan munculnya ideologi-ideologi nasionalis dan fasis menciptakan lingkungan internasional yang bergejolak, yang mengatur panggung untuk konflik global lainnya. Panggung telah diatur bagi para pemimpin ambisius untuk mengeksploitasi ketidakpuasan dan ketidakstabilan yang meluas, menjanjikan rakyat mereka kembali ke kejayaan dan solusi untuk keluhan mereka. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, rezim-rezim totaliter naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, Italia, dan Jepang, mengeksploitasi kekacauan ekonomi dan ketidakstabilan politik era pasca Perang Dunia Pertama. Para diktator ini didorong oleh ambisi ekspansionis, ideologi militeristik, dan ketidakpedulian terhadap kerjasama internasional, menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas global. Di Jerman, Adolf Hitler dan partai Nazinya memanfaatkan kebencian yang luas atas Perjanjian Versailles dan kesulitan ekonomi depresi besar. Hitler, seorang pemimpin yang karismatik dan kejam, berjanji untuk mengembalikan Jerman ke kejayaannya sebelumnya, menyalahkan orang Yahudi dan minoritas lainnya atas kesengsaraan bangsa. Retorika nasionalis dan antisemitnya beresonansi dengan banyak orang Jerman, mendorong partai Nazi berkuasa pada tahun 1933. Di Italia,
Benito Mussolini, pendiri fasisme, telah mendirikan rezim totaliter pada tahun 1922. Mussolini didorong oleh keinginan untuk mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi sebelumnya, memulai kebijakan luar negeri yang agresif, menyerang Ethiopia pada tahun 1935, dan menyelaraskan Italia dengan Nazi Jerman. Di Jepang, para pemimpin militeristik didorong oleh ambisi ekspansionis dan keinginan akan sumber daya, mendapatkan pengaruh yang semakin besar dalam pemerintahan. Mereka berusaha untuk menjadikan Jepang sebagai kekuatan dominan di Asia, memulai kampanye agresi militer di Tiongkok, dimulai dengan invasi Manchuria pada tahun 1931. Perdamaian yang tidak nyaman yang telah terjadi di Eropa sejak akhir Perang Dunia Pertama hancur pada tanggal 1 September 1939 ketika Nazi Jerman di bawah komando Adolf Hitler menginvasi Polandia. Tindakan agresi ini pelanggaran hukum internasional yang jelas dan tantangan langsung terhadap tatanan dunia yang ada, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Inggris Raya dan Prancis terikat oleh perjanjian untuk mempertahankan kemerdekaan Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939. Namun tanggapan awal mereka ragu-ragu dan tidak efektif, ditandai dengan pendekatan hati-hati yang dikenal sebagai perang palsu, periode aksi militer terbatas di front barat. Uni Soviet yang diperintah oleh Joseph Stalin telah menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Jerman pada Agustus 1939, sebuah langkah strategis yang memungkinkan Hitler untuk menghindari perang dua front pada tahap awal konflik. Fakta tersebut juga mencakup protokol rahasia yang membagi Eropa Timur menjadi wilayah pengaruh Jerman dan Soviet, yang mengarah pada pendudukan Soviet di Polandia Timur dan negara-negara Baltik. Invasi Polandia memicu reaksi berantai, menarik negara-negara ke dalam konflik dan meningkatkan perang dari perselisihan regional menjadi kebakaran global. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika api perang menyebar dengan cepat, menelan Eropa dan sekitarnya dalam pelukan destruktif mereka. Konflik tersebut akan menguji batas daya tahan manusia, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jalannya sejarah.